Pak Yopi, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nahmaduka Rabbi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu. المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin musliman, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Qur'anul Karim yang berbahagia. Bersyukur kita pada Allah pagi ini kembali diberikan kesempatan olehnya, diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan iman wal Islam, dan terutama kecintaan terhadap majelis ilmu dan Al-Qur'an. Semoga kehadiran kita semua di sini menjadi hal yang kita banggakan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada majelis di dunia ini yang berharga di sisi Allah, yang paling berharga kecuali ialah majelis zikir, majelis Al-Qur'anul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, wa zakarahumullahu fi man 'inda. Siapa yang hadir majelis Quran, maka Allah sebut namanya di majelis para malaikat. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang istiqomah. Mengaji ini yang penting bukan hadir, yang penting istiqomah. Istiqomah hadir. Alhamdulillah cuaca cerah dan angkanya sepertinya mulai naik lagi. Kemarin sempat turun ya, 2 pekan yang lalu. Semoga seterusnya makin banyak dari Bapak Ibu yang hadir, ya saudara-saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita review sedikit surat apa sekarang? Masih Zalzalah ya. Baik, kita bahas dari awal lagi karena banyak yang tidak datang kemarin, maka kita review saja dari awal biar nyambung. Setuju Bu? Baik. Sekarang kita langsung baca tafsirnya saja dari keterangan dari Syekh. Pak Yopi boleh diatur, saya mohon maaf, saya pakai kitab sajalah. Kitab saja, tapi Pak Yopi boleh kiri kanan bawahin gitu. Ya. Kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Sebelumnya kita baca dulu Al-Fatihah dan surat ini ya Pak Ibu ya. Kita ambil keberkahan dengan tilawah Quran kita secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahu al-azim. Baik. Allah Ta'ala firman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu idza hurrikatil ardu tahrikan anifan. Kata mufassir di sini, al-muallif rahimahullahu taala, saat di mana bumi diguncangkan dengan guncangan yang keras. Wattarabat ittiraban syadidan, guncangannya teramat keras. Wahtazzat, dia bergoyang. Biman 'alaiha ihtizazan biqat'il qulub, yang goncangannya itu bisa menghancurkan hati. Wa yufrigul albab, dan bisa membuat kita panik gitu. Bagaimana dahsyatnya kejadian pada hari tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, Allah Ta'ala firman, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya. Jadi kejadian hari kiamat itu disebut oleh Allah syai'un azim, peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Hajj, syai'un azim. Bagaimana azimnya? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana seorang ibu yang sedang menyusukan bayinya bisa meninggalkan bayinya yang sedang disusukannya itu. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Ya, kejadian hari kiamat itu menggugurkan kandungan orang-orang yang sedang hamil, ibu-ibu hamil. Wa dharan nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kalian menyaksikan manusia pada hari itu seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, melainkan azab Allah yang teramat pedih. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa tarjufur rajifah, sama dengan firman Allah, dan ketika bumi itu bergoncang, ya. Tatba'uhar radifah, ya. Kemudian dikatakan di sini idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada dua penekanan kemarin. Yang pertama apa, Bu? Pada kalimat zilzal, kedua adanya sambungan ha dhamir pada setelah zilzal, yaitu zilzalaha. Ya. Karena dalam kaidah bahasa Arab penegasan itu banyak, kata-kata penegasan itu banyak. Kalau di ayat ini yaitu memakai masdar yang disebutkan setelah fi'il kata kerja. Fi'ilnya apa? Zulzilat, digoncangkan zilzalan. Sama dengan kalimat duriba dorban, akala aklatan, akala aklan. Jadi intinya maknanya ialah
dan ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat keras. Apalagi ditambah lagi dengan ha-nya kembali ke mana? Kata ganti ini domir, kata ganti kembali ke artinya ketika digoncang dengan goncangannya segoncang-goncang. Goncangannya di sini kata mufasir menunjukkan bahwasanya bumi kejadian gempa hari kiamat tidak bersifat lokal, bukan parsial, melainkan seluruh bumi itu bergoncang segoncang-goncangnya, seluruhnya. Nah, kalau gempa yang kita rasakan hari ini sifatnya parsial lokal, gempa Cianjur, gempa Palu, gempa Sumbar gitu kan, nauzubillahi min zalik. Gempa di Tokyo misalnya itu gempa-gempa yang sifatnya lokal. Tapi pada hari itu Allah nisbatkan zilzalnya dengan bumi itu sendiri. Zilzala yaitu bumi itu sendiri. Artinya dimanapun kita menginjakkan kaki, selama kita menginjakkan bumi di bawah kolong langit yang sama, kejadian atau gempa tersebut akan dirasakan seluruh manusia, mau manusia paspor Amerika, paspor Jepang, paspor Rusia, paspor Indonesia, dimanapun mereka berada, di laut, di pantai, di pegunungan, ya, di daratan dan lain sebagainya, semuanya pasti merasakan goncangan yang teramat dahsyat tersebut. Baik. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan asqalnya. Apa itu asqal? Asqal ada dua tafsir yang kemarin Ibu ya. Yang pertama jamak dari thiqal, maknanya beban, yaitu maknanya al-mauta atau jenazah manusia yang dikuburkan selama ini, ya, itu akan keluar pada hari kiamat, akan dikeluarkan berhamburan keluar. Makna thiqal yang kedua adalah al-asya'u nafisah, alias benda-benda berharga. Disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ketika bumi itu gempa, maka seperti orang yang muntah mengeluarkan isi perut semuanya. Apa yang dikeluarkan? Seperti lempengan-lempengan tembaga, lempengan besi, lempengan emas, perak dan lain sebagainya dikeluarkan. Maka orang-orang berkata pada itu, wa yaqulul qatil, orang yang kerjanya membunuh, karena inilah saya membunuh dulu, karena emas harta gitu. Ada orang yang mencuri, karena inilah saya mencuri. Ada orang yang memutus silaturahim, karena inilah saya memutus silaturahim. Semua orang pada hari itu teringat kesalahan-kesalahannya. Ini dunia yang saya kejar. Dunia yang saya kejar. Kalau sekarang kita nyari segram, 2 gram, 3 gram, mengumpulkan emas sedikit, tapi pada hari itu gunung emas keluar, gunung berlian keluar, gunung intan keluar. Semua yang dicari manusia ketika itu berhamburan dan gak ada orang satupun yang bisa mengambil. Ya. Kenapa di sini Allah sebutkan al-ardu wa kali? Ini kayak bahasa ya. Kalau menurut mufazir ini disebut dengan al-izharu fi maqamil idmar. Ia menyebutkan al-ardu. Di ayat pertama ada al-ard enggak, Bu? Pak. Di ayat pertama ada kata al-ard enggak? Ada. Dia sebagai pelaku di situ tuh. Al-ardu. Ya, dhammah. Kenapa pada ayat yang kedua ceritanya masih nyambung tapi pelakunya masih disebutkan? Dalam bahasa itu kurang efisien. Dalam bahasa sederhana itu tidak efisien. Bapak pergi ke kantor, bapak memakai baju yang rapi, itu tidak efisien kalimatnya. Yang efisien bagaimana? Bapak pergi ke kantor, dia memakai pakaian yang rapi. Dia itu domir, kata ganti. Kalau menurut bahasa kita sederhananya ini enggak efisien bahasanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Seharusnya iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat asqalaha. Udah. Tapi Quran bukan soal efisiensi kata, tapi soal sampainya makna. Quran itu bahasanya bukan soal efisiensi, hemat-hematan, tapi saja ya. Tapi ada maksud nih. Kenapa al-ardu disebutkan 2 kali, yaitu untuk menegaskan.
bahwasanya bumi ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Wa kullu 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, semuanya akan habis. Tidak ada apa yang diri kita, apa yang kita kenal, apa yang pernah kita lihat, teman, relasi, properti kita, rumah, kendaraan, seluruhnya bersifat temporer. Semuanya akan habis, semuanya akan mati. Orang kalau bekerja atau numpuk kekayaan misal, di mana dia taruh kekayaan dia? Di bumi kan, Bu? Dia punya tanah, di mana tanah itu? Oh, kini ada metaverse ya, Pak. Ada orang jual tanah gini di metaverse. Tahu Bu metaverse? Bumi virtual yang dijual sama siapa tuh? Siapa? Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Dia punya dunia digital. Di situ dijual bangunan, tanah, kekayaan, tapi sifatnya digital saja. Nah, yang real saja lah. Yang real kekayaan manusia pasti ada di bumi. Kemasyhuran yang dimiliki seseorang, keterkenalan, kehebatan, di mana terkenalnya? Di bumi. Relasi di mana? Relasi kita di bumi. Pangkat, jabatan, pengakuan, harta, semuanya pasti adanya manusia mengumpulkannya di bumi. Maka kata Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, yang sikal, yang gadang-gadang saja, yang besar-besar, yang paling berharga pada hari itu hancur keluar semuanya di muka bumi, dan tidak ada satupun yang mau mengambilnya. Tidak ada satupun yang mau mengambilnya. Jadi bagi seorang mukmin, kita tinggal di sebuah tempat yang akan hancur, dan kita tidak tahu kapan hancurnya. Ibaratnya apa? Kita menginjak dan tinggal di sebuah benda atau bom waktu sebenarnya. Kita tinggal di atas bom waktu, bahkan lebih dahsyat daripada bom. Bisa diukur enggak berapa nuklir ya? Daya hancur daripada bumi ketika itu? Enggak. Artinya kita sedang berjalan di atas bumi benda bom yang sangat besar. Kenapa? Dia akan meledak, dia akan hancur, dan dia akan habis. Maka maksudnya apa sih? Maksudnya jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki dari dunia. Bahwasanya kalaupun kaya, alhamdulillah, tapi kaya sementara ya. Apapun yang kita miliki semuanya pada habis, termasuk juga orang-orang yang kita cintai akan pergi. Ada pertemuan dan ada perpisahan, semuanya akan habis ya. Dan sering kalau ceramah takziah itu temanya pasti tentang kematian kan ya. Kita ceritakan bahwasanya ketika kita wafat, hanya orang terdekat yang akan menangisi kita, dan tangisan mereka pun sementara. Istri menangis suaminya meninggal, ya sementara. Ada artis pas suaminya meninggal, katanya tidak akan kawin, kira 2 bulan lagi nih kawin lagi. jadi itulah, kalau pusing kita kalau kebanyakan dengar berita selebritis itu. Jadi kalaupun anak menangis orang tua meninggal, atau orang tua meninggal anak menangis, itu cuma hitungan hari, paling lama minggu, bulan. Bos akan mencari karyawan pengganti yang baru. Teman-teman yang tadinya ikut berziarah sedang takziah pun bisa ketawa dia. Orang-orang yang menguburkan kita, habis menguburkan dia tahu tak kopi tentang bola segala macam, lupa dengan kita Pak. Artinya apa? Sungguh-sungguhlah mencari yang abadi, al-baqiyatus salihat, yaitu amal ibadah. Sungguh-sungguh mencari yang kekal, jangan sungguh-sungguh mencari yang temporer, sementara yang kekal kita main-main. Ini masalah ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka manusia di sini maknanya kemarin apa? Al insanul kafir. Al insan memang alif lam, tapi alif lam ini fungsinya banyak, bisa menunjukkan jenis manusia.
atau ada qarinah petunjuk lain yang menunjukkan dia bukan manusia biasa, manusia tertentu. Siapa al-insan di sini? Ya al-insanul kafir, manusia kafir yang hidup menjadi saksi hidup peristiwa hari kiamat, dan itulah sesial-sial manusia. Manusia yang paling sial adalah manusia kafir yang menyaksikan, menjadi saksi mata, saksi telinga, saksi kepala, saksi hidup tentang terjadinya peristiwa zalzalatus sa'ah atau goncangan hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi, tidak terjadi hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk, sesial-sial manusia. Kenapa? Kemarin sudah kita jelaskan juga, orang beriman sebelum kiamat sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angin yang datang dari Syam, angin lembut. Bahkan kalau dia punya iman, walaupun dia bersembunyi di gunung, di tempat tersembunyi sekalipun, maka kalau angin itu pasti menyapa, ya, walaupun di ruangannya tertutup pun tidak ada angin loh, tapi tetap dia akan menyapa dan mengenai badan orang beriman, dan orang beriman tercabut nyawanya secara otomatis. Kasih sayang Allah kepada orang beriman agar tidak menyaksikan hari kiamat. Wa qala al-insanu ma laha, ini adalah jumlah ta'ajjubiyah, bahasa Arabnya istilahnya, maksudnya ungkapan keheranan, heran, sungguh-sungguh heran dia. Wa qala al-insanu ma laha, bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan manusia kafir ketika itu tidak punya nilai akidah sama sekali. Mereka nggak yakin lagi namanya hari kiamat karena sudah hilang. Ketika orang-orang beriman diwafatkan, artinya tidak ada lagi orang baik di dunia ini. Tidak ada lagi, ketika orang beriman diwafatkan, tidak ada lagi orang baik yang beramal saleh. Ka'bah dihancurkan, Quran diangkat. Ilmu tidak ada, ilmu sudah diangkat dengan matinya para ulama, orang-orang saleh. Ka'bah dihancurkan, Quran diangkat. Sehingga tidak ada lagi satu pun bagian dari agama yang tersisa. Walaupun hanya soal la ilaha illallah, Allah nggak akan hancurkan selama bumi ini, selama orang masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika itu memang tidak ada lagi nilai, tidak ada lagi agama, sehingga orang berzina di pinggir, di tengah jalan, karena tidak ada malunya, sama seperti kehidupan binatang. Tapi anehnya mereka sejahtera. Anehnya kehidupan di saat itu sejahtera. Tidak ada orang miskin, Pak Ibu. Kekayaan itu diwariskan ketika bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi setelah terbunuhnya Dajjal dan habisnya Ya'jud dan Ma'jud, itu kehidupan mereka sejahtera selama 7 tahun. Dalam riwayat yang lain 40 tahun. Ketika Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa wafat dengan wafat yang sebenarnya. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan masih diangkat ke langit. Kemudian Imam Mahdi wafat, maka kekayaan itu masih diwariskan kepada orang-orang yang tersisa. Kehidupan mereka sejahtera, tetapi perilaku mereka seperti binatang. Nah, ketika mereka sedang lalai demikian, maka iza zulzilatil ardu zilzalaha, diperintahkan oleh Allah Israfil tiup trompet. Tiupan trompet yang pertama inilah makna tiupan kehancuran, makna firman Allah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia kafir yang tersisa di zaman tersebut, yang menyaksikan gempa tersebut atau goncangan yang dahsyat tersebut, berkata malaha. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Belum saja saya kutip tadi. Mereka keheranan dengan bumi yang tadinya malaha, hanya kembali ke bumi lagi. Ma lihazal har, ada apa? Ma lihazihil ar, malaha, ada apa dengan bumi yang selama ini tenang, yang selama ini tidak ada gejala apa-apa, ya, selama ini tidak ada masalah, sejahtera, tenang, ya. Dalam Quran disebutkan huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur.
dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk. Bumi ini tunduk, famshu fi manakibiha, dan telusurilah jalan-jalan di atasnya. Kemudian wa kulu min rizqihi. Jadi bumi ini tenang, dia ditundukkan oleh Allah, bukan tanpa sebab. Dia tenang dan tunduk karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama istiqrar, tempat tinggal manusia. Yang kedua sebagai tempat bertransportasi. Yang ketiga kulu min rizqihi, sebagai tempat mendapatkan sebab-sebab rezeki. Nah, fungsi tiga bumi ini, yang pertama apa? Tempat tinggal. Yang kedua tempat berjalan. Yang ketiga tempat mencari rezeki. Tiga fungsi ini nanti hari kiamat dah nggak ada fungsinya. Ya. Bayangkan goncangan begitu dahsyat, rumah nggak ada yang selesai, hancur semua. Kemudian jalan-jalan rusak parah, hancur. Kemudian yang ketiga tadi apa? Otomatis tidak bisa melakukan produksi. Ya, pertanian tidak bisa. Wa qala al-insanu ma laha. Ya. Maka manusia kafir ketika itu heran. Kalau orang beriman gak mungkin heran dan gak mungkin ada di zaman itu. Gak mungkin heran dan tidak mungkin ada di zaman tersebut, karena sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaha, ada apa dengan bumi ini? Yang tadinya tenang, kok tiba-tiba bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, yang skala Richternya tidak bisa diukur, dahsyat sekali. Ya. Itulah makna ketika digoncang itu, itulah makna yang ditafsirkan di surah Al-Hajj tadi itu. Apa di surah Al-Hajj tadi? Goncangannya bisa membuat manusia seperti mabuk. Goncangannya bisa membuat shock, sehingga shocknya itu menggugurkan janin. Jadi kalau perempuan hamil, ibu lebih tahu, ampun dah hamil soalnya. Kalau perempuan hamil, apalagi hamil muda ya Bu ya, itu benar-benar dijaga kan Bu, jangan sampai mendapatkan tekanan mental atau tekanan mental sama tekanan fisik ya. Jadi kalau Bu Oto itu lambe-lambe na, kalau bumil muda nih tidak bisa, apalagi ini banyak lubang ya Bu ya. Setelah hujan terbitlah lubang, maka kita harus jalannya pelan-pelan. Itu kawan ambo istrinya sedang hamil, bawanya pespa kancang-kancang tuh lubang, yalah 2 kali keguguran. Jadi harus hati-hati. Nah, goncangan hari kiamat, gempa pada itu menggugurkan kandungan dan bisa melupakan kasih sayang terbesar di muka bumi ini, yaitu kasih sayang ibu kepada anaknya yang paling dia cintai, yaitu anak yang baru lahir di campaan. Ya, karena goncangan hari kiamat, peristiwa dahsyatnya. Wa qala al-insanu ma laha, ada apa dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau masuk ayat yang keempat ini berarti kita masuk setelah tiupan yang kedua. Kalau ayat 1 sampai ayat 3 itu tiupan pertama. Ayat seterusnya 4, 5, 6 sampai habis itu tiupan yang kedua. Tiupan kedua tiupan kehidupan. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, setelah tiupan yang kedua. Israfil tiupkan trompet yang kedua. Jadi ketika Israfil meniupkan trompet yang kedua, maka bumi kembali disatukan, tapi berbentuk yang lain. Berbentuk yang lain, khusus untuk pengadilan. Datar sejauh mata memandang, tidak ada turunan, tidak ada naik, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi bukit, dataran tinggi, dataran rendah, semuanya flat, datar. Jadi life is flat itu nanti di hari kiamat. Kalau kehidupan yang bergelombang ya di dunia. Jadi kehidupan, kenapa di hari kiamat bentuk bumi itu datar, tidak ada gelombang? Agar tidak ada orang yang mampu sembunyi. Semuanya nampak. Lantainya tanahnya berwarna padat, berwarna perak. Kemudian matahari didekatkan, panas sekali ya, sehingga
sebagian manusia bermandikan keringat. Keringatnya kata Nabi ada yang sampai mata kaki, ada keringatnya sampai kaki, sampai lutut, sampai perut, ada keringatnya yang sampai kepada menenggelamkan dirinya. Ya. Tapi bagi orang yang beramal saleh, hidupnya akan bahagia semenjak dia sakaratul maut, sampai dia barzakh, sampai di mahsyar, sampai ke surga, insyaallah. Ya, dalilnya apa? Ya hadis Nabi itu, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan pada hari itu, yaitu hari di padang mahsyar. Ya. Yauma izin, pada hari tersebut, yaitu setelah diciptakannya bumi dalam bentuk yang lain untuk persiapan apa? Padang mahsyar. Mahsyar untuk persiapan hari hasyar, hari qiyamah. Qiyam artinya berdiri, maksudnya berdiri, manusia seluruhnya dikumpulkan di satu tempat. Ya. Untuk dimulai persidangan. Ya. Sebelum dimulai persidangan itu terjadi chaos. Ya, terjadi chaos. Kemudian manusia mencari syafaat. Ujungnya syafaat Rasulullah SAW diberikan, sehingga barulah dimulai hisab. Pada saat hisab, yaitu perhitungan amal, didatangkanlah saksi-saksi yang adil, bukan saksi-saksi yang yang tidak adil. Maksudnya yang bersaksi pada hari itu adalah mereka yang diam ketika di dunia. Yang berbicara pada hari itu adalah yang diam ketika di dunia. Yang berbicara ketika di dunia akan diam pada hari kiamat. Yang bicara pada hari kiamat apa? Yang berbicara di dunia dan diam pada hari kiamat apa? Mulut nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surat Yasin tuh, sering ibu bacakan dulu. Hari di mana mulut dikunci, yang semua selama ini ngomong dikunci. Wa tashhadu, yang ngomong bahkan tidak hanya ngomong, yang bersaksi, kalimatnya syahadah itu, wa tashhadu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, takallum artinya ngomong. Aidihim, tangan kita sekarang bisu atau bisa bicara? Bisu tangan kita sekarang. Arjuluhum wa tashhadu arjuluhum, arjul jamak dari rijil. Rijilun artinya kaki. Kaki kita sekarang bisa ngomong, bisa melihat kaki. Enggak, walaupun punya mata, tapi ini enggak bisa melihat nih, mata kaki ya. Tangan sekarang bisu, kaki sekarang bisu, tapi nanti dia takallum wa tashhad. Dia bersaksi, dia bicara dan bersaksi nanti. Dan tidak hanya saksi itu dalam diri kita. Bumi sekarang bisa ngomong atau bisa atau diam. Bumi sekarang diam, tapi nanti dia ngomong. Kalau sekarang bumi sabar, kita injak dia yang saya. Labara beton yang dibangun oleh manusia, labara ton semen yang dihasilkan di daruang tuh. Buminya dikukui bu, dikerok. Di bumi itu tidak sekedar diinjak, dikerok, hasil bumi diambil, dilubang kadang-kadang, dilobangi. Sabar bumi itu, dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang berat. Yang paling sebenarnya kalau hanya itu saja tidak masalah bagi bumi. Yang paling mengganggu bumi itu orang yang berbuat maksiat di atasnya, di atas punggungnya itu. Bumi itu sampai doa itu, ya Allah capeklah mati si fulan, cepatkanlah si fulan ini wafat. Kalau orang yang beramal soleh, bumi senang. Tapi semuanya direcord, baik yang beramal salah maupun beramal soleh, semuanya direcord. Ya. Jadi nggak hanya jejak digital yang berbahaya sekarang, ada namanya jejak rekam bumi itu. Bumi punya jejak rekam. Yauma izin tuhaddisu, tahaddus artinya ngomong. Boleh jadi menggunakan fi'il mudhari' di sini menunjukkan
taswir yang pertama. Jadi fi'il mudhari' kata kerja aktif ya. Itu dalam bahasa Quran fungsinya banyak, di antaranya litaswir, gambaran bumi itu ngomong. Yang kedua aktif. Terus lapor terus bumi. Akhbaraha. Akhbar jamak dari khabar, artinya berita. Al-akhbar dalam bahasa Arab sekarang bermakna newspaper. Koran itu akhbar bahasa Arab kininya. Yang jelas khabar itu berita, informasi. Pada hari itu tuhaddisu. Siapa yang ngomong? Bumi. Akhbaraha, dia menceritakan beritanya, melaporkan. Jadi ada reportnya nanti. Kenapa dia bisa bicara? Bi anna rabbaka auhalaha, disebabkan Allah yang memiliki alam semesta ini yang menyuruh dia ngomong. Auha ilaiha. Bi anna rabbaka auhalaha, maknanya auha ilaiha. Ba di sini sebab bi anna rabbaka auha laha, disebabkan karena Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara. Jadi enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah kalau sudah ingin mengajak semua berbicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah memerintah bicara, kata Allah, maka bicara bumi itu. Kemudian yauma idzin, pada hari itu. Sudah berapa kali yauma idzin, Bu? Pak? Sudah berapa kali disebutkan yauma idzin? Sudah dua kali. Apa arti yauma idzin? Jadi kalimat dari awal ayat itu iza bermakna keterangan waktu, di saat bumi digoncangkan. Kemudian yauma idzin juga keterangan waktu, pada hari itu. Kemudian yauma idzin yang kedua juga keterangan waktu. Yauma idzin, pada hari itu. Kenapa diulang-ulang nih keterangan waktu nih? Apa manfaat pengulangan? Dalam Al-Quran sering ada pengulangan. Kalau sesuatu yang sering diulang, maknanya manusia sering lupa dengan itu. Kita ini sering lupa hari kiamat, disangka hidup ini abadi, disangka akan mati. Makanya sering diulang-ulang. Sesuatu yang diulang bagi Allah dalam Al-Quran ini berarti sifat manusia itu lalai daripadanya. Jadi diingatkan oleh Allah waktu yang sangat menentukan dan berharga itu. Yauma idzin, yauma idzin, yauma idzin. Kalau dalam bahasa Quran, yauma yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Orang kafir itu punya akidah begini. Kalaupun mereka enggak yakin dengan hari akhirat, kalaupun yakin, kata Allah, mereka menganggap akhirat itu sangat jauh, nanti itu, nanti. Kiranya bisa lah digotong jenazahnya. Yauma yarawnahu ba'idan, mereka melihat akhirat itu jauh. Wa narahu qariba, padahal kami melihatnya sangat dekat. Yauma idzin yasdurun nas. Kalau al-insan di awal maknanya manusia kafir, an-nas yang di sini itu jamak ya, menunjukkan jenis manusia seluruhnya tanpa kecuali. Mau kafir, mau mukmin sama. Semuanya yasdur. Apa yasdur? Keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Dari kubur dengan bentuk tubuh yang baru. Jadi ketika di dunia jasad kita ada, ruh kita ada, makanya kita bisa bicara aktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Ketika Allah cabut ruh, ketika sakratul maut dicabut ruh mana tempatnya? Di barzakh. Jasad tempatnya di jasad, di tanah. Jasad ditanam di tanah. Jasad bahannya adalah berasal dari tanah dan kembali ke tanah dan dimakan oleh penduduk tanah. Semua badan kita ini akan habis kecuali badan orang-orang tertentu yang tidak dimakan oleh cacing. Siapa? Tubuhnya para nabi dan rasul dan orang-orang yang Allah kecualikan. Ada tuh gempar beberapa bulan yang lalu, perusahaan meluaskan pabriknya
di daerah Jawa Barat itu. Ketemu sama lingkungan perkuburan, komplek perkuburan. Digali-gali ketemu puluhan, dari 50 kali jasad yang masih utuh. Masih utuh, padahal itu kuburan lama. Kuburan tahun berapa gitu, lama lah. Setelah dicari tahu, ternyata itu kuburan para ustadz dan para santri penghafal Quran. Dan tidak hanya utuh, wangi. Sehingga musyawarah dipindahkan ke tempat yang lain, ya, pembangunan dilanjutkan. Jadi kalau jenazah para nabi dan rasul itu tidak dimakan tanah. Nabi bersabda dalam hadis, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para anbiya, para nabi dan rasul. Baik. Ada tuh nabi ya, tapi tidak terkenal nabi. Tahu Ibu Nabi Daniel? Ada seorang nabi namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel ini turunan dari Nabi Yakub Bani Israel ya. Sezaman dengan Nabi Armia bin Halqiyah. Masya Allah itu. Jadi Nabi dan Rasul itu banyak. Ada yang disebutkan Quran, ada yang disebutkan hadis. Intinya Nabi Daniel ini minta, ya Allah, tolong jenazah saya dikuburkan oleh umat Rasulullah, umat Nabi terakhir. Padahal dia hidup jauh sebelum di atas Nabi Sulaiman itu. Doanya dikabulkan. Ketika Umar bin Khattab membuka daerah Persia, daerah Irak itu, menemukan kompleks, menemukan semacam kuburan digali. Bukan kuburan, tadinya ada menggali tanah, kemudian ternyata itu kuburan dan jenazahnya masih utuh. Ternyata diketahui itulah jenazah Nabi Daniel. Sehingga Nabi Daniel dikubur ulang oleh Umar bin Khattab. Cuman Umar menyembunyikan kuburannya itu supaya tidak ada orang yang mengganggu dan menyalahgunakan, ya, manfaatkan dengan salah. Ya intinya, sampai mana kita tadi? Oh, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia seluruhnya keluar dari kubur. Jadi manusia ketika dikubur jasadnya dimakan oleh cacing kecuali tulang ekor. Ada tulang sebesar biji sawi terdapat di tulang ekor paling bawah. Itu tuh tidak bisa dimakan. Di bom atom pun tidak bisa. Ada yang meneliti, nama bahasa Inggrisnya saya lupa. Jadi walaupun di bom atom, walaupun dihancurkan, itu kuat sekali. Jadi bagian terkuat dari manusia fisiknya adalah tulang ekor ujungnya. Kata Rasul, dari tulang ekor itu akan ditumbuhkan oleh Allah manusia kembali. Di situ tersimpan seluruh informasi genetik, siapa bapaknya, turunan siapa dia, bentuk fisiknya, amal dia di dunia, itu ada di tulang ekor yang satu sebesar biji sawi. Nanti Allah tumbuhkan pada hari kiamat menjadi besar fisik kita seperti fisik Nabi Adam alaihissalam, 28 meter tingginya. Ya. Kemudian yasdurun nas, pada hari itu manusia keluar dari kuburannya, disatukan kembali antara ruh yang ada di barzakh, disatukan dengan jasad yang baru itu. Jadi kehidupan akhirat itu bukan kehidupan rohaniyah. Kehidupan rohaniyah itu kehidupan barzakh dan di alam arwah. Jadi dua kali kehidupan rohaniyah. Yang pertama kehidupan ruh, di alam ruh. Itu roh saja, tidak ada jasad. Kemudian kehidupan yang sudah bercampur antara rohaniyah dan jasad, tapi jasad belum sempurna, yaitu kehidupan janin. Kemudian kehidupan rohaniyah yang kedua, barzakh. Sehingga yang diazab di kubur itu adalah ruh. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi dalam bukunya Tazkirah itu, orang yang diazab kubur itu
diazab secara jasad dan roh. Itu pendapat beliau. Itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Ketika orang dicabut nyawanya, ditahan ruhnya sebentar oleh malaikat maut, ketika peziarah orang sudah menguburkan, dah pergi, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir, dikembalikan ruh ke jasad. Tapi kehidupannya mungkin tidak sama dengan kehidupan dunia. Dikembalikan ruh ke jasad, baru diinterogasi itu, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka itu. Nah, dikembalikan ruh dan jasad secara sempurna, dan paling sempurna jasad dan ruh itu ketika yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Nah, di sini dikembalikan lagi dalam bentuk yang sempurna, badan sempurna, ruhnya juga sempurna. Jadiin satu. Jadi kehidupan akhirat sama kira-kira dengan dunia ini. Kita punya fisik dan kita punya ruh juga, punya akal, semuanya, bahkan lebih optimal, lebih bagus badannya, lebih besar. Sudah hafal kan Bu, kenapa badan kita lebih besar di akhirat? Kadang-kadang badan orang di akhirat. Kenapa badan orang besar di akhirat? Agar maksimal mendapatkan nikmat surga dan agar maksimal mendapatkan azab neraka. Yauma idzin yasdurun nasu ashtat. Apa makna ashtata? Yaitu bermacam-macam, berkelompok-kelompok, berjenis-jenis, ya, sesuai dengan iman dan amal soleh ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan baik gitu, sempurna. Ada yang dibangkitkan kemudian, siapa orang yang pertama kali dibangkitkan? Para nabi dan rasul, ya, para Nabi Muhammad SAW yang pertama. Para nabi dan rasul duluan bangkit dan diberikan pakaian. Baru kemudian yang semisal mereka, ya, para siddiqin, Abu Bakar ketuanya, syuhada Hamzah ketuanya, wassalihin, dan orang-orang saleh. Orang saleh yang 4 golongan ini enggak akan mendapatkan siksa mahsyar. Jadi siksa ada berapa? 4. Siksa dunia, azab sakaratul maut, azab barzakh, azab kubur, azab mahsyar, azab neraka, puncak azab neraka. 5. Kalau orang yang 4 golongan tadi ini, mereka tidak mendapatkan azab di semua alam. Di dunia tidak ada azab bagi mereka, di sakaratul maut tidak ada azab, di barzakh tidak ada azab, di mahsyar tidak ada azab, dan di akhirat tidak ada azab. Semuanya naungan demi naungan. Semuanya mendapatkan naungan demi naungan. Enggak ada azab bagi 4 golongan tadi. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan tidak ada pertengkaran dan saling jauh-jauhan di antara mereka. Kalau berbangkitnya orang-orang kafir di dunia, di akhirat nanti bangkit mereka dalam keadaan bermusuh-musuhan. Mereka dalam keadaan lari-larian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia saling lari dengan orang yang dikenal dengannya di dunia. Sebab jopaknya lari jopak riapanya, sebab jemaahnya dari jemaah, sebab dengan kawannya lari dari kawannya itu. Yubassarunahum, padahal mereka saling melihat, bisa saling melihat. Bahkan yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumin bi banihi wa sahibatihi wa wasilatihi allati tu'wi. Bahkan mereka kalaupun ketemu, mereka berangan-angan, ya Allah, ambil saja ibu ambo kah, ya Allah, ambil saja anak saya ini demi selamat dari neraka. Padahal hari di mana tidak ada namanya syafaat, tidak ada adil, tukar menukar, tidak ada denda pembayaran, tidak ada. Semuanya ketika itu cash, azab cash, nikmat juga cash.
Yauma yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Tapi kalau orang-orang yang tadi 4 al-anbiya semuanya naungan dan mereka tidak bermusuh-musuhan. Mereka saling salaman salama, saling mengucapkan salam. Ya, betapa indahnya ya. Bangkit di padang mahsyar, di sebelah kita ternyata Nabi Zakaria misalnya. Atau Nabi atau syuhada Uhud. Atau minimal ya kalau sahabat terlalu tinggi lah, minimal Sobok Jo Buya Hamka gitu kan. Kalau yang suka rajin baca Quran, tafsir beliau ya dikumpulkan dengan orang-orang semisalnya ya. Tapi yang celaka bangkit di mahsyar di samping Fir'aun, la haula wala quwwata illa billah. Siapa itu? Orang yang tidak solat sebab dilalaikan dengan kekuasaan. Bangkit sama Fir'aun, kata Allah, kata Nabi kita. Orang yang dilalaikan, orang yang tidak solat, lalai dari solat disebabkan karena harta, nanti di hari kiamat sebelah kirinya Qarun. Ya. Dilalaikan karena lagu pop, di sebelahnya nanti ya penyanyi pop lah. Ya. Jadi seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat itu? Maka kata Rasul, ma'adat talaha, apa persiapanmu? Kok nanya-nanya gitu kan? Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Bila tanggalnya? Kata Nabi kita dengan uslub hikmah ya, ini jawaban hikmah itu namanya jawab. Yang ditanya kapan, tapi jawabannya malah menanyakan lagi sesuatu pertanyaan yang lebih berfaedah. Mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya? Jadi buat apa kita tahu mati kapan? Kita tahu kiamat kapan kalau kita nggak ada persiapan? Kalau siap, namanya orang siap, siapa kapan saja siap dia. Kapan saja tidak masalah, waktu bukan menjadi persoalan. Kemudian apa kata sahabat tadi? Lupa saya namanya siapa. Kemudian dia bilang, tidak ada persiapan ya Rasulullah, tidak ada yang saya siapkan. Ini jawaban yang rendah hati, jangan difahami sebagai letter leg ya, jangan difahami secara letter leg. Oh sahabat saya tidak ada persiapan ya doanya. Sahabat Nabi loh, masa tidak ada persiapan? Maksudnya saya tidak menganggap amal ibadah saya ini cukup. Rendah hati dia, tawadhu dia, tahu diri dia, introspeksi diri dia. Tidak ada persiapan ya Rasulullah illa kecuali inni uhibbullah wa rasulah, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu alasannya. Kiamai lah, penting Allah dan Rasul kita cintai. Kemudian apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama-sama senantiasa dengan orang yang kau cintai. Maka perawi hadis ini mengatakan ini hadis yang paling membuat kami bahagia. Kenapa? Karena kami mencintai Allah dan Rasulnya. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Uthman, aku cinta Ali, aku cinta semua sahabat Nabi, walaupun amalku tidak sama dengan mereka, katanya. Jadi intinya yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, manusia keluar dari kuburnya semuanya dalam kondisi bersamaan dengan siapa tertambat hatinya ketika di dunia. Jadi mencintai itu wajar, tapi ada cinta yang salah dan ada cinta yang benar. Jadi salah mencintai seseorang di dunia, nanti kumpulnya di akhirat. Sebaliknya orang yang salah mencintai itu, kata Allah dalam Quran, al-akhilla, orang-orang yang bestie di dunia. Al-akhilla, al-khalil, khalil itu kan bestie, terjemahan yang paling pas di zaman sekarang. Khalil itu orang yang teman dekat, kekasih, orang yang dekat sekali. Al-akhilla, orang-orang yang berteman baik di dunia. Yauma izin apa ayatnya? Al-akhilla yauma izin ba'dhum li ba'dhin adu.
Orang yang berteman baik di dunia pada hari kiamat bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali teman yang didasarkan kepada takwa. Jadi salah pilih teman, salah nasib di akhirat. Gak apa-apa gak punya teman deh, kalau memang gak ada yang bagus gak usah berteman berarti. High quality, harus punya teman yang high quality. Bukan kita sombong ya, bukan kita sombong, tapi kita memang harus menentukan siapa kawan wa. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi kita. Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Jadi kalau ibu nanti mau ambil menantu laki-laki, ya, gampang saja. Siapa temannya, itulah gambaran dia. Ya kan Bu, ya kan ada fit propetes kan Pak. Sebelum ambil calon menantu, jangan selero anak saya. Anakku kadang-kadang karena pergaulan digombal sedikit. Tapi lihat agama daripada teman-temannya, circle-nya, kalau bahasa anak ini circle-nya, sekitarnya itu sia gitu. Oh sekitarnya Ustadz Fulan, sekitarnya lingkungannya begini, udah bagus berarti. Bagaimana kita tadi? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Keadaan manusia bermacam-macam, fisiknya pun bermacam-macam. Ada yang berkepala hantu, berkepala kuda, berkepala keledai. Itu tuh yang suka dahulu imam tuh. Ada kan Pak? Kalau anak ketek tuh wajar, tapi kok lah punya anak ketek lo nyo? Masih juga kayak gitu. Imam belum ruku dia dah ruku. Imam belum balik i'tidal dia udah i'tidal duluan. Ini kepala diubah nanti sama Allah jadi keledai. Ya. Ada kepalanya seperti babi, ada perutnya seperti gentong yang besar, pemakan harta haram ya. Ada yang seperti orang mabuk, pemakan riba. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan, mohon maaf, bau pezina, baunya dari kelaminnya. Macam-macam keadaan orang di akhirat itu, bentuknya. Ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Secara umum ada 3 golongan, sering kita bahas kan Bu ya? Udah sering apa? Rasanya sering aja saya menyampaikan karena di mana-mana ya, padahal di sini mungkin belum. 3 golongan. Nah, tempat lain mungkin ya. Secara umum manusia pada padang mahsyar itu 3 golongan. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah. Kuntum azwajan salasah. Kalian pada padang mahsyar itu kata Allah 3 golongan. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah, yang ketiga al-muqarrabun. Yang paling tinggi stratanya al-muqarrabun. Orang-orang yang cirinya 2 dalam surah Al-Waqi'ah. As-sabiqu was-sabiquna as-sabiqun. Mereka yang apa istilahnya? Bersegera dalam beramal saleh. Dan orang yang muqarrabun, yang selalu taqarrub ilallah. Ini mereka tidak dapat hisab. Mereka begitu bangkit jumpa kawan-kawan saleh masuk surga. Udah itu aja tugas mereka ada. Ini golongan paling elit. Masuk surga jalur bypass. Ada bypass iko doh. Masuk surga jalur bypass. Maksudnya tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa kitab, tanpa sirat, langsung ketemu Nabi di haud, masuk surga udah. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari umat-umat terdahulu, tapi seketik dari umat yang datang kemudian. Seketik Bu. Kamu berharap dari Allah itu tidak salah. Kita harus berharap kepada Allah, tapi bekas cuy juga amal gitu. Kalau sholatnya masih terlambat-terlambat, ya agak ragu-ragu juga pasti. Sudah gitu. Jadi ciri mereka 2, hidup mereka taqarrub ilallah. Tidak ada amal mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mereka bersegera dalam beramal. Jadi kalau wak berinfak sih mikirnya masih 17 kali, itu agak-agak ragu Bu. Tapi kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala masukkan golongan al-muqarrabun. Tinggal 2 golongan lagi, yaitu ashabul maimanah wa ashabul masy'amah. Ashabul maimanah nama lainnya ashabul yamin.
golongan kanan, menerima buku dengan catatan dengan tangan kanan. Hisabnya ringan karena amalnya bagus, banyak. Fa amma man saqulat mawazinuh, itu maknanya. Siapa yang timbangan amalnya berat, dosanya ada, tapi diampun sama Allah. Tidak dominan, itu minor. Amal kebaikannya mayor. Maka catatan amal diberikan dengan tangan kanan, sirat lewat, udah masuk surga dia. Yang celaka ashabul masy'amah. Nama lainnya ashabus shimal, golongan kiri. Golongan yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, hisabnya berat, dirinci sama Allah, dipreteli. Ya, ini peluangnya dua. Kalau Allah kehendaki bisa diampuni, kalau tidak bisa diazab. Ya, tapi kebanyakan sudah diazab sudah itu kayaknya. Faman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, itulah orang-orang yang ringan catatan amal kebaikannya dan tempat kembalinya adalah hawiyah. Tapi ada golongan satu lagi sebenarnya. Ini tidak ada dalam Quran, adanya dalam penjelasan para ulama. Golongan masuk neraka bypass. Jadi di mahsyar itulah udah dicokok sama malaikat, cet, manganya disikole langsung lah. Nah, itulah kira-kira. Jadi itu golongan yang keempat. Liyurau a'malahum. Yurau itu fi'il mabni alal majhul dalam bahasa Arab, itu artinya kata pasif, agar diperlihatkan kepada mereka. Kata pasif ini banyak maknanya, pesannya. Di antaranya menurut ayat ini, menurut konteks ayat ini, maknanya manusia tidak ada pilihan bagaimana nasibnya semenjak zulzilat, semenjak orang itu diambil ruhnya. Artinya kita tidak bisa menentukan lagi. Bab ikhtiar itu udah nggak ada. Kapan bab ikhtiar itu ada? Ketika di dunia saja. Kalau sudah meninggal, barzakh, mahsyar, itu babnya bukan ikhtiar lagi, sudah diatur saja sudah. Kalau kita masih bisa milih sekarang mau sholat subuh di masjid apa enggak, itu pada ikhtiar. Mau datang pengajian atau enggak, itu ada ikhtiar di situ. Mau sholat malam atau tidak, itu ikhtiar. Mau beribadah atau tidak, itu ada ikhtiar. Mau baca Quran atau tidak, itu ikhtiar. Tapi di akhirat tidak ada lagi. Ketika seorang sudah dicabut nyawanya, semuanya itu adalah pasif, diperlihatkan. Mau tidak mau pasti melihat buku catatan amal. Itu maknanya. Mau tidak mau pasti melihat buku catatan amal. Tidak mau saya lihat, tidak bisa, harus dilihat. Berbahagialah yang melihat catatan amalnya dengan baik hasilnya, dan celakalah bagi orang yang melihat catatan amalnya jelek. Kalau yang jelek, banyak tuh ekspresi dalam Quran. Ma li hadzal kitab, buku macam apa ini, dalam surah Al-Kahfi itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang tertinggal setitik pun, tak ada yang tertinggal katanya. Mau yang kecil mau besar ada semuanya. Wajadu ma'am apa ya nih? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapati apapun yang mereka buat di dunia itu tertulis lengkap di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak zalim sedikit pun. Liyurau a'malahum, agar mereka diperlihatkan, bukan liyarau, bukan mereka ingin melihat, kehendak mereka enggak, diperlihatkan, kata Allah. A'mal jamaah dari amal. Maksudnya apa? Yang pertama ulama memahaminya liyurau a'malahum, maksudnya melihat catatan amal mereka. Kemudian liyurau a'malahum, ada yang menakdirkan, memperkirakan makna tambahan liyurau jazaa'a a'malihim, maknanya diperlihatkan balasan amal mereka. Ya. Jadi diperlihatkan di sini maknanya bukan hanya diperlihatkan catatan, tetapi konsekuensinya juga. Nah, bagaimana bentuk konsekuensinya? Jelaskan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Maknanya wa may ya'mal khairan misqala dzarrah.
Siapa yang beramal kebaikan walaupun senilai zarrah, yarahu, maka dia pasti melihatnya, mendapatkan balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, maknanya wa man ya'mal syarran, siapa yang beramal keburukan, misqala dzarratin, walaupun keburukan itu sebesar zarrah, yarahu, dia menyaksikan balasannya, mendapati akibatnya. Apa itu zarrah? Nah, saya sampaikan semua pendapat yang pernah saya baca, Bu ya. Zarrah ini pertama maknanya ialah semut yang kecil. Zarrah maknanya semut yang kecil. Semut itu kan macam-macam, ada semut yang gadang, ada semut yang menengah, ada semut yang kecil, apa ya? Semut apa itu namanya itu? Nah, bangsa Arab kalau nyebut semut yang paling kecil itu namanya zarrah. Ada yang mengatur pendapat yang pertama, yang kedua, zarrah itu kepala semut yang paling kecil. Kepalanya loh ya, bagian itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, zarrah maknanya ialah debu yang menempel ketika kita meletakkan tangan ke tanah. Debu yang menempel dan yang terbang. Wakibah sedikit ada debu yang tertutup, itu namanya zarrah. Kalau ibu nyapu pagi-pagi, matahari masuk ke rumah, ada neneknya, itu zarrah. Debu yang halus. Kemudian zarrah ada yang memaknai itu istilah saja. Bagi orang Arab, menjadikan dia istilah untuk menyebut sesuatu yang tidak dibagi lagi, tidak bisa dibagi lagi, yang paling kecil. Makanya Buya Hamka, siapa ya, ada penafsir Indonesia itu mengatakan, Pak Quraisy Shihab, beliau mengatakan zarrah itu Buya Hamka atau Pak Quraisy Shihab, lupa ya. Beliau mengatakan zarrah itu boleh ditafsirkan di zaman modern ini seperti atom, karena atom tidak bisa dibagi lagi. Atom itu sudah bagian yang terkecil komponen dari materi. Maka sebesar atom dihargai oleh Allah, sebesar atom diancam oleh Allah. Mengeri ayat ya. Siapa yang beramal kebaikan walaupun kecil sekali, sangat-sangat kecil, yang mungkin dia tidak menganggap itu, ya roh akan mendapat, dia akan melihatnya. Jadi kebaikan apapun tidak boleh kita remehkan. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu anggap remeh kebaikan itu walaupun dia sederhana ya. Wa antalqa wajha akika bitalwi wajhin talqin, apa kebaikan yang sederhana itu, kata Nabi, meskipun engkau bermuka manis di depan saudaramu. Kayak ringan ya Bu ya, senyum kok ringan betul, tapi sebagian orang balik mana masam saya mungkut. Tapi rajin kamu saji. Nah itu yang Bu herannya. Tas India Ustaz, aduh, Bu tak nyinyi dia. Tapi kalau kanai berarti tepat sasaran. Ya. Wahai ahli masjid, ya. Saya nasihatin nih. Wahai ahli masjid, Anda duta umat Islam. Ya, kalau orang musaji tidak mudah senyum, itu malih orang kamu musaji jadi. Jalan musaji, kau hilang senyum buat kau. Kemudian apa kata Nabi? Meskipun kamu hanya menuangkan air ke gelas, itu termasuk kebaikan dan tidak usah diremehkan. Dan menjadi tradisi orang Arab tuh sampai sekarang. Orang Arab tuh kalau menjamu tamu, senang mereka menuangkan ke gelas. Makanya kalau ibu bertamu ke rumah orang Arab, galihnya ketik-ketik Bu. Ambu bertamu ke rumah orang Arab, pilihnya lah aja. Ketiknya galihnya. Kenapa nggak gelas kuli yang gede itu kan? Ternyata fungsinya agar dia mau melayani kita terus, mau nuangin terus. Karena dalam bahasa hadis ada yang demikian. Jangan kamu remehkan kebaikan walaupun hanya menuang air
walaupun hanya melihatkan wajah yang cerah di hadapan saudara, walaupun hanya bersedekah setengah kurma, karena yang setengah kurma itu berarti sekali bagi orang yang kelaparan dan bisa menambah kenyang bagi yang kenyang. Itu hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tadi saya bawa tafsirnya tapi lupa di mobil. Jadi jangan meremehkan kebaikan walaupun sederhana. Yang sederhana, kadang yang sederhana itu yang membuat orang bahagia, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, kadang yang sederhana itu yang membuat kita masuk surga malah karena ikhlas. Kalau yang kadang-kadang udah ikhlas loh. Infak 2 juta, infak sekian juta, udah ikhlas. Pikir taruh ya dia salam bu infak kadang setiap. Yang sederhana itu kadang-kadang yang mengantarkan kita masuk surga. Hah? Karena ikhlas, Pak. Ya. Misalnya teh taldu ada siko kan? Kan sederhana tuh. Tapi ikhlas kode. Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal, sebaliknya. Seorang muslim dididik, disiplin oleh Allah, jangan juga meremehkan keburukan. Karena seringnya orang jatuh itu bukan karena batu besar, orang jatuh karena kerikil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Langsung Allah kasih cermin, ya. Kan redaksinya sama atau Pak ya? Bu ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, apa bedanya dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara? Bedanya apa? Satu khair, yang satu syarr. Jadi balance gitu. Jangan meremehkan kebaikan, terus berbuat kebaikan. Nah, ada kebaikan itu yang kecil di sisi Allah itu ibaratnya. Jangan meremehkan kebaikan, karena semua kebaikan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa besarnya itu? Kenapa? Karena ikhlas, karena dawam, karena istiqomah. Rasulullah pernah berkata, ahabbul amali indallah, sebaik-baik amal di sisi Allah adalah apa? Adwamuha wa in qalla, adalah amal yang konsisten meskipun sedikit. Ahabbul amal indallah, sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang konsisten wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi istiqomah itu yang penting. Jadi Allah mengapresiasi kebaikan kita meskipun kebaikan itu kecil di mata kita. Dan sebenarnya kecil besar itu relatif, boleh. Bagi orang yang kaya raya, punya perusahaan sekian, karyawannya 3.000 orang, ditundanya gaji satu orang karyawan, ditundanya setengah harinya. Biasanya gaji turun, rekening masuk jam 7 pagi tanggal 1. Karena dia meremehkan, sehingga dia baru nanti aja lah, jam 1 siang baru dia berikan gaji. Sehingga setengah hari yang dianggap remeh itu ternyata orang tuh jam 7 itu dia butuh uang, ya. 5, 3, 7 juta itu sedikit bagi bos tadi, tapi bagi orang itu sangat berarti. Jadi zarrah itu bagian yang paling kecil dalam kehidupan kita. Bisa kita analogikan, kecil itu ada ukurannya, baik ukuran zatnya, ukuran nilainya, ukuran berupa waktu. Jadi jangan remehkan waktu-waktu kita, walaupun cuma sejam di masjid, ya. Sedetik di jalan Allah itu jauh lebih baik daripada 1.000.000 miliar tahun di dunia yang ada ibadah. 0, sekian detik yang dibutuhkan seorang pelari sprinter itu untuk bisa menang, Bu. Bara jarak juara 1, juara 2, juara 3 itu cuma 0 sekian detik loh. 0, tapi sangat menentukan. Yang satu dikenang sepanjang sejarah manusia, yang nomor 2 dilupakan. Cuman beda 0, sekian detik. Jadi besar kecil itu relatif, ya. Dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala
tanharhuma, jangan kamu katakan kepada orang tuamu yang telah tua renta itu kalimat uff. Uff itu kan fa hurufnya kan. Kalau bahasa itu ucapan tidak senang, ucapan tidak senang yang keluar oleh orang Arab di zaman dahulu. Kalau di awalnya mungkin mengenceh lah bahasa. Kalau itu malah tidak keluar hurufnya kan. Huruf itu jim sukun gitu. Tidak. Kalau orang Arab dulu kalau menganceh itu uff. Jadi orang Arab pun mengancehnya ada huruf hijaiyah, Bu. Fa itu huruf paling lemah dalam huruf hijaiyah. Fa adalah huruf paling lemah, effortless, tidak ada usaha yang berat untuk mengucapkannya. Fa. Tapi kalau yang paling berat adalah huruf ta. Zai ada getarnya. Dha berat. Tapi wala taqul lahuma uff. Uff itu kan kata yang ringan, tapi bagi orang tua bisa padiah. Sakit hati orang gaib. Nah, jadi yang kecil menurut kita boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ayat yang pertama memotivasi kita untuk menghargai kebaikan. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 membuat kita disiplin dan jangan merasa aman dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jangan kamu anggap remeh keburukan walaupun hanya sebesar zarrah, juga ada konsekuensinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ambo agak buru-buru karena ke Jamil. Silakan. Ibu yang depan dulu. Wah, sudah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Ya, Bu. Mana tahu kita kan banyak kesalahan kita dari lama-lama dulu Ustaz. Jadi catatan kiri itu mungkin ada, pasti ada kita. Nah, jadi supaya nggak habis catatan kiri itu gimana Ustaz? Kiat-kiatnya supaya kita tinggal yang baik aja lagi. Jadi yang kiri ini habis. Gimana caranya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Pertanyaan yang bagus. Semua kita pasti ingin gitu ya, Bu ya. Baik. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya untuk mengajak kita bertaubat. Dalam surat Tahrim, tidak salah ya, Tahrim. Allah taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang baik, taubat yang sempurna, taubat yang lurus, taubat yang murni. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah menghapus seluruh kebaikan, seluruh keburukan. Asa rabbukum ayyukaffir. Takfir maknanya penghapusan. Sayyiatikum, dan keburukan-keburukan kalian. Kata ulama, taubat nasuha itu bisa menghapus seluruh catatan amal buruk. Bisa bikin amnesia malaikat. Ini serius nih. Malaikat pun lupa. Tiba-tiba dah celing aja bersih. Rasulullah SAW bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablahu. Sesungguhnya taubat itu menghapus seluruh apa-apa yang sebelumnya. Bersih. Kemudian itu yang pertama, taubat. Yang kedua, rajin beramal saleh. Terutama bagi kita yang sadar masa muda mungkin kurang-kurang taat. Itulah sopan bahasa ambo ya, masa mudanya kurang-kurang taat. Namun asa kurang aja masa muda. Itu masa buieu mata. Jadi masa mudanya mungkin ya khilafnya banyak daripada maafnya ya. Maka kata Allah dalam Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyiat.
Sesungguhnya amal kebaikan menghapus amal keburukan. Kasih sayang Allah, satu kebaikan minimal dilipat gandakan 10 kali. Terkadang Allah gandakan 70.000 kali. Terkadang Allah balas dengan tidak ada hitung-hitungnya. Satu kebaikan loh. Tapi satu keburukan, dua pilihannya. Allah balas dengan keburukan yang sama atau dimaafkan. Wa ya'fu an katsir, dan banyaknya tuh Allah memaafkan. Baiknya Allah tuh. Satu kebaikan kita minimal 10 kali lipat dibalas hasanah kebaikan, pahalanya. Tergantung kadar ikhlasnya. Terkadang menjadi 70.000. Bahkan tidak ada batasannya. Tuh amal soleh tuh. Kalau amal salah dibalas semisalnya, banyaknya dimaafkan oleh Allah. Jadi jangan putus asa dengan Allah. Jangan ngiri-ngiri lu sudah mengaji gue kadang. Harus seimbangkan antara rasa takut dan harap kepada Allah itu. Yang ketiga, seorang mukmin tidak akan Allah biarkan meninggalkan dunia ini kecuali dia sudah bersih dari dosa. Dengan cara apa? 3, taubat. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, musibah. Jadi 3 sungai yang membersihkan mukmin sebelum masuk barzakh: taubat, pokoknya taubat raih, amal soleh lai, kemudian musibahnya sabar, bersih tuh, tinggal dunia bagus tuh, husnul khotimah tuh ya. Makanya kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, wa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa yang orang beriman, ayat yang ke-7 ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Maka siapapun orang kafir yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah, yarahu, dia mendapatkan balasannya di dunia. Hartanya makin bagus, keluarganya makin harmonis, hartanya makin banyak, relasinya makin, orang hormat dengan dia. Orang kafir tuh, karena Allah ingin malas dia di dunia, di akhirat tidak ada sisa. Dia balik ke akhirat tanpa ada kebaikan sezarrah pun. Nah, ayat yang ke-8 kata Abdullah bin Abbas, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, dan siapapun orang beriman yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah, yarahu, dia akan mendapat balasannya di dunia saja. Di akhirat tidak ada dia buat keburukan walaupun sebesar zarrah. Itu tafsiran yang paling mantap menurut saya. Itu Abdullah bin Abbas. Baik, kira-kira itu Bu ya. Nah, kalau orangnya tobat indah, amal soleh indah, musibahnya menganceh, tidak sabar dalam musibah, maka dia berpeluang dia azab dibersihkan di alam lain. Dibersihkan di mana? Di barzakh. Tidak berhasil di barzakh, masih ada dosanya, di mahsyar diazab. Tidak berhasil di mahsyar, neraka leh. Baru panjang prosesnya itu. Nah, terakhir kali kalau seorang mukmin dia tobatnya kurang, amal solehnya kurang, kemudian musibahnya dia tidak sabar, di sakaratul maut dibersihkan juga. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ada keperluan mau ke tempat lain. Saya kira cukup dulu ya Bu ya, Pak Ibu ya. Mudah-mudahan pekan depan kita kembali bisa bertemu membahas surat yang baru, surat Al-Adiyat, kuda perang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Jangan lupa ajak teman-teman, rekan semua yang kita sayangi agar bisa mengaji sama-sama ya Pak Ibu ya. Kita ramaikan masjid, kita ramaikan kajian Al-Qur'anul Karim, karena inilah pahala yang besar bagi kita dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.